Iya, iya. Sedangkan Persib bebannya menurut saya ada di Persib. Karena ya mereka yang ada di papan atas, mereka yang ada di posisi teratas harus selalu menang. Karena sekalinya kalah atau imbang, pasti tim-tim yang di belakangnya siap untuk Iya. memanfaatkan. Gitu. Kalau untuk Juventus, nah ini yang paling berat. Karena Iya. kalahnya 2-5. 25. Dan juga Juventus benar-benar lagi dalam keadaan yang sangat buruk ya. Sangat buruk. Sangat buruk karena 3 pertandingan terakhir mengalami kekalahan. Oh. 5 pertandingan tidak pernah menang. 4 diantaranya adalah juga kekalahan. Saya kira benar-benar Gelap. ya. Halo guys, bertemu lagi di Injury Time. Episode kali ini kita akan membahas yang lagi hangat diperbincangkan. Yang pertama kita akan membahas hasil pertandingan Super League pekan kedua-dua, di mana Persija Jakarta dan Persib Bandung sama-sama meraih kemenangan. Terus yang kedua kita juga akan membahas debutnya kiper Timnas Indonesia Martin Pas bersama raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Lalu kita juga akan membahas preview dan prediksi dari laga playoff UEFA Champions League, di mana 3 tim dari Italia mendapatkan hasil buruk di leg pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Caca dan didampingi dengan Bung Ray, sosok jurnalis sepak bola TV1news.com. Apa kabar nih Bung Ray hari ini? Baik. Baik. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Kita akan membahas soal hasil pertandingan Super League pekan kedua-dua yang memiliki banyak kejutan. Banyak kejutan terjadi di pekan kedua-dua, terutama di papan atas setelah Borneo FC justru kalah. Sementara Persija Jakarta dan Persib Bandung sama-sama meraih kemenangan. Nah, menurut Bung Ray nih, bagaimana peta persaingan gelar juara saat ini? Apakah momentum sudah mulai berpihak ke Persija dan Persib, atau justru Borneo FC dan peluang Borneo FC dan beberapa klub lainnya masih sangat terbuka sampai akhir musim? Iya. Persib kembali membuktikan lagi ya kalau mereka emang kelasnya tim kandidat juara di Super League setelah menang 1-0 lawan Persita. Dan ini juga menjadi sebuah bukti bahwa mereka emang King. Ya, boleh dibilang gitulah. Untuk saat ini memang calon kuat kan juara di Super League, apalagi mereka udah tersingkir di ACL tuh kemarin ya. Iya, jadi bisa fokus. Iya, fokus. Menatap beberapa peluang lain gitu ya. Iya. Nah, gimana nih terus seperti apa? Karena tim 3 papan atas ini kan sama-sama meraih baru juga menjalankan pertandingan. Siapa nih yang paling diuntungkan dengan situasi terbaru ini? Untuk saat ini Persib, musuhnya Persib sendiri menurut saya ya Persib itu sendiri. Mereka harus menjaga konsistensi yang ada sekarang, maksudnya harus mampu menjaga peluang, mampu menjaga permainannya mereka sendiri. Karena walaupun bagaimanapun semuanya ada di tangan Persib. Kalau misalnya Persija dan Borneo FC, mereka mau nggak mau harus terus menang. Tapi kan seketika Persib kalah itu jadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh pesaingnya gitu. Karena Persija Jakarta beneran membayangi gitu ya, karena cuma beda 3 poin juga dari Persib. Sementara Persib saat ini kan beda 3 poin doang dari bawahnya gitu, dari Persija Jakarta, di mana juga masih ada sisa-sisa pertandingan juga kan terbaru. Nah, bagaimana nih melihat persaingan Persija Jakarta dan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara musim ini, mengingat kedua tim hanya berjarak 3 poin tadi? Ya itu balik lagi ke bagaimana Persib Bandung memanfaatkan sisa pertandingan yang ada. Dan kalau untuk Persija ya mereka juga perlu konsistensi lagi ya. Setelah kemarin sempat kalah sama Arema kan, terus kepleset ya. Iya. Terus udah balik lagi kemenangan ke lawan Bali United 1-0. Terus kemarin juga menang lawan PSM Makassar 2-1 ya. Saya kira Persija harus mampu menjaga konsistensi juga walaupun Persib ada di papan atas ya. Kan jelang laga Persija versus Malut nanti malam nih, kira-kira peluang untuk Persija menang di laga tersebut gimana nih Bang? Iya, Persija mau nggak mau harus menang. Mereka perlu memberikan tekan kepada kan ya? Iya. Okay. Semuanya wajib dipertahankan lah, maksudnya tren kemenangan ini setelah 2 pertandingan beruntun. Iya. Sedangkan Persib bebannya menurut saya ada di Persib.
Karena ya mereka yang ada di papan atas, mereka yang ada di posisi teratas harus selalu menang. Karena sekalinya kalah atau imbang, pasti tim-tim yang di belakangnya siap untuk Iya. memanfaatkan. Gitu. Kan yang terbaru ini Persib Bandung bakal terjadwal melawan Dan Madura ya, United. Nah, seperti apa tuh peluang kemenangan tim asuhan Boyan Hodak ini? besar sih menurut saya, apalagi main di kandang lagi ya di GBLA. Kalau misalnya Persib mampu menjaga trennya, mereka sih kekuatan utamanya kayaknya ada di lini pertahanan ya maksudnya. Walaupun bagaimanapun mereka mampu mempertahankan kayak menangnya 1-0, 1-0, Nah, kan 2-0. dia menang tipis terus ya, Bang? Iya, Menang tipis terus, sedangkan pemain-pemain yang baru juga langsung diturunin semua. iya. Kira-kira kunci kemenangan itu di mana nih? Kalau di Persib Bandung ya dari yang terlihat mereka mampu mempertahankan kerapihan pertahanan dan juga seketika mereka menyerang mampu memanfaatkan peluang, dan saya kira itu jadi kuncinya. Kalau misalnya mereka mampu menjaga konsistensi dalam hal itu, saya kira musim ini bakal jadi milik Persib lagi. Oke. Nah, oke nih Bung. Nah, setelah kemenangan melawan PSM, seberapa besar nih peluang Persija Jakarta mengejar Persib Bandung, karena masih ada beberapa laga lagi di Super League ini? Iya, penting banget untuk Persija untuk mempertahankan performa mereka ya setelah 2 pertandingan beruntun menang. Karena ada pertandingan-pertandingan yang sangat berat menurut saya. Setelah lawan Malut yang akan berlangsung, terus lawan Borneo, terus lawan Dewa United, saya kira akan sangat berat untuk Persija untuk kedepannya. Dan dalam hal ini mungkin Persib Bandung bisa memanfaatkan kalau misalnya Persija sekalipun terpeleset, mereka Persib bisa semakin menjauh, bisa semakin di atas angin kan. Iya. Sedangkan Persib sendiri lawan berikutnya apa? Madura sama Persik ya. Iya, itu bisa dimanfaatkan sih. Apalagi Persib untung main di kandang ya lawan Madura United. Saya kira Persib wajib untuk meraih 3 poin penuh di pertandingan kali ini. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Nah, setelah kita membahas hasil pertandingan dan persaingan panas Super League, kita akan membahas debut kiper Timnas Indonesia Martin Pas bersama Ajax Amsterdam, di mana Pas ini menjalani debut dengan Ajax saat melawan NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda Minggu pada 22 Februari kemarin. Nah, sebagai informasi, debutnya Martin Pas ini terjadi lantaran sang kiper utama Ajax, Vitesse Jaros, mengalami cedera lutut sehingga harus absen hingga akhir musim. Nah, menurut Bung Rey, ini apa makna debut di ajang Eredivisie bagi PAS, mengingat kompetisi ini dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif di Eropa? Iya, sangat penting banget ya untuk Martin Pas untuk mendapatkan menit bermain. Karena walaupun dia datang di musim dingin ini, dia bukan bertujuan untuk menjadi starter ya dari awalnya. Iya. Emang Ajax mendatangkan Pas itu emang dari awal untuk jadi kiper pelapis, karena kiper pelapisnya yang sebelumnya Remco Pasveer ya, dia pindah ke Heracles Almelo, dan emang dari awal andalannya kan Jaros. Ya mungkin ini sesuatu yang sangat berarti lah untuk PAS. Ini sangat beruntung berarti di sisi lain kiper utamanya cedera, tapi PAS juga bisa langsung mendapatkan menit bermain, di mana juga dia tidak mencatatkan clean sheet, cuma dari ratingnya juga lumayan tinggi kan. Dan panen pujian gitu saat debutnya tuh di Belanda. Nah, menurut Bung Rey sendiri, apakah debut ini membuka peluang PAS menjadi pilihan utama di Ajax? Yes, tentu saja ya, karena Jaros itu kemarin mengalami cedera, kalau nggak salah ligamen lutut ACL ya. Kalau misalnya cedera kayak gitu pasti berarti panjang ya? Iya, panjang. Dia pasti nggak bakalan main lagi sampai akhir musim ini. Jadi untuk PAS ini sangat menguntungkan, blessing in disguise lah. Berkah di balik musibah untuk PAS, karena dia pasti akan menjadi starter sampai akhir musim sih. Di sisa musim ini. Iya.
Cuma ya dia harus bersaing sama kiper ketiganya juga pas yang masih iya, muda iya, itu. iya. Nah, berarti kan ngomongin tentang keadaan yang bisa diisi dari kesempatan besar ini nih bagi Martin Paes, bagaimana dampak debut Paes di Ajax terhadap citra dan perkembangan pemain timnas Indonesia di Eropa? Karena kan juga dia bentar lagi juga mungkin akan dipanggil sama John Hartman untuk FIFA Series dan Piala AFF, tapi juga di klub dia sibuk gitu ya, karena di sisa musim ini juga kemungkinan dia akan menjadi starter terus. Seperti apa nih dampak debut dan juga kemungkinan peluang dia akan menjadi pilihan utama John Hartman gitu? Ya sangat penting untuk Paes untuk mendapatkan menit bermain terus-menerus ya, untuk menjaga persaingan di timnas Indonesia. Tapi kan John Hartman sendiri juga udah punya pilihan dalam Emil Laudero ya, yang juga menjadi starter di Cremonese di setiap minggunya menjadi starter. Ya, Paes sendiri sih sebenarnya ada yang perlu ditingkatkan dari permainannya sendiri di debutnya Ajax. Dia menyadari itu kekurangan di pertandingan lawan Nijmegen kemarin. Dia bilang sendiri kalau misalnya dalam pertandingan itu dia Bayar imbang ya? imbang satu sama. Tapi kan dia bikin 7 penyelamatan tuh, berarti secara di atas kertas udah bagus ya. Cuma dia sendiri mengkritik dirinya sendiri kalau misalnya dalam pertandingan itu dia agak kurang dalam permainan memegang bola. Jadi kalau misalnya di sepak bola modern kan sekarang kiper itu menjadi orang pertama yang membangun serangan ya. Kalau misalnya dia untuk dalam permainan itu harus lebih terlibat dalam mengolah bola ya. Jadi Paes itu emang bagus secara penampilan untuk sebagai shoot stopper ya. Jadi penghenti bola, cuma yang itu memang dia perlu meningkatkan diri untuk permainan ikut dalam build up. Oke, nah jika performa Martin Paes di Ajax konsisten, terus juga persaingan dengan kiper lainnya Emil Audero di Italia juga mencatatkan performa impresif, seperti apa nih persaingan di timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series mendatang kira-kira? Ya, saya kira itu akan kembali lagi kepada pertimbangan John Hartman ya. Tapi secara di atas kertas, saya kira lebih baik untuk mengandalkan Audero karena Audero lebih konsisten dalam musim ini ya. Dari awal musim dia emang udah jadi pilihan utama di Cremonese, sedangkan Paes ini adalah pertandingan pertamanya dia setelah Oktober membela timnas Indonesia ya. Di FC Dallas sendiri dia terakhir main kalau nggak salah di bulan Juli karena cedera ya. Setelah itu baru main lagi pas bela timnas Indonesia. Jadi saya kira untuk Hartman lebih baik mengandalkan Audero di di pertandingan FIFA Series karena dia lebih siap di dan musim mengacu ini. statistiknya juga lebih baik gitu, lebih tajam juga ya. Nah setelah kita membahas tentang debutnya Martin Paes bersama Ajax, kita masih ngomongin soal timnas Indonesia nih, di mana baru-baru ini juga rumor kedatangan pemain naturalisasi yang santer diperbincangkan ini ada winger elit Australia, asal winger Australia berdarah Medan, yaitu Luke Vickery, di mana dia juga bisa membela 3 negara, diantaranya Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Nah menurut Bung Rey, seberapa perlukah gitu John Hartman untuk mendatangkan winger, di mana winger timnas Indonesia juga udah diisi dengan beberapa pemain bintang, ada Milano Jonathans, ada Ragnar Mangun, terus juga mungkin bisa di backup sama Egy, ada Witan juga. Nah menurut Bung Rey seperti apa nih peluang kedatangan Luke Vickery? Iya, Vickery udah membuka peluang ya emang dari beberapa waktu lalu, dan emang namanya lagi menarik untuk dibahas ya karena untuk penambahan skuad. Tapi mungkin untuk saat ini timnas Indonesia sudah punya opsi yang cukup untuk lini serang ya. Tapi walaupun begitu ya tidak ada salahnya juga untuk menaturalisasi Luke Vickery karena dia juga masih muda kan, masih 20 tahun, dan juga pilihannya itu ada Australia sama Amerika Serikat ya. Kalau misalnya kayak gitu ya saya kira tidak ada salahnya untuk menindaklanjuti. Dan dia juga membuka diri kan untuk mau untuk membela timnas Indonesia mungkin, tapi saat itu kabar terbaru kan dia masih mikir-mikir ya, karena dia usianya masih muda juga, dia masih butuh jam terbang di klub juga. Nah mungkin juga John Hartman masih kalau kata kita mikir-mikir gitu ya, karena masih banyak juga opsi-opsi pemain naturalisasi yang banyak gitu yang mungkin lebih matang di usianya gitu. Atau mungkin ada yang terbaru nggak sih Bung?
Ya itu aja sih palingan dari yang paling Kan yang paling santer tuh kayaknya Lutfi Kering terbaru kan. Terbaru. Yang kemarin tuh yang Pascal Struijk kan ditolak Pascal Struijk. mentah-mentah. Terus juga Jayden Osterwolde itu nggak bisa ya karena terhalang FIFA, regulasi masih FIFA. jadi Osterwolde kayaknya masih belum bisa dipastikan karena dia juga keturunan dari Suriname ya. Suriname. Kayak kita tahu waktu kita mau naturalisasi Jero Riedewald juga Oh ya. terhalang oleh restu FIFA karena garis keturunannya terlalu jauh. Ah, iya, Nah, iya. kalau Osterwolde saya kira belum bisa dipastikan apakah memang bisa atau belum ya. Iya karena bermunculan terus ya pemain-pemain naturalisasi yang baru tuh kayak Lauren Ulrich kemarin juga kita bahas sempat. Terus juga kebanyakan memang pemain naturalisasi itu dari muda-muda, masih muda-muda. Jadi memang mereka di timnas negaranya juga pernah membela negaranya. Jadi mungkin untuk ke timnas Indonesia untuk masuk skuad senior timnas Indonesia mungkin masih diperbincangkan juga, masih mikir-mikir gitu ya. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Nah, usai ngobrol panjang lebar mengenai pertandingan menarik dalam negeri, tak lupa kita juga akan membahas sedikit laga panas di playoff UEFA Champions League, di mana dua raksasa Italia, yakni Juventus dan Inter Milan sama-sama berjuang untuk lolos ke babak 16 besar. Namun Juventus dan Inter malah harus menerima kekalahan di leg pertama. Pil pahit yang ditelan oleh kedua tim tersebut akankah kembali terulang nih, Bung Rey, di leg kedua nanti, atau ada kejutan yang kembali tercipta nih? Kira-kira. Iya, saya kira yang punya peluang untuk lolos benar-benar adalah Inter ya, karena Inter main di kandang, tapi juga Cifu harus memanfaatkan bagaimana ketiadaan Lautaro Martinez ya. Lautaro Martinez mengalami cedera tapi mereka juga punya pilihan yang cukup mumpuni ya, di lini serang ada Francisco Pio Esposito, ada Marcus Thuram. Saya kira Inter mampu melakukannya. Kalau untuk Juventus, ini yang paling berat karena kalahnya 2-5. Dan juga Juventus benar-benar lagi dalam keadaan yang sangat buruk ya. Sangat buruk. Sangat buruk karena 3 pertandingan terakhir mengalami kekalahan. 5 pertandingan tidak pernah menang. 4 diantaranya adalah juga kekalahan. Saya kira benar-benar Gelap. ya dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan ya. Iya. Tapi saya kira kalaupun mungkin bisa menang lawan Galatasaray di leg kedua, akan sangat sulit untuk Juve untuk lolos karena perlu 4 gol untuk membalikan keadaan. Dan keadaan yang sangat berat ini juga ya sangat tidak menguntungkan untuk Spalletti ya. Spalletti dikabarkan dalam tekanan di pekan ini ya. Iya, tadinya dia mendapatkan apa ya? Tadinya kan penampilannya bagus, terus kinerjanya kayaknya mau didapat perpanjangan kontrak. Cuma dengan rangkaian pertandingan yang tidak baik ini ya, Spalletti juga berada di ujung tanduk dan harus segera bangkit ya. Antara bangkit atau kemungkinan Atau ya didepak. Iya. Lalu apa perubahan paling krusial di antara dua tim itu, di antara Inter Milan dan Juventus yang harus dilakukan agar tidak kembali kebobolan banyak gol lagi? Ya, Inter pasti akan sangat fokus dalam menyerang ya. Nah, kuncinya bagi Inter untuk membalikan keadaan adalah untuk untuk menjaga pertahanannya tetap disiplin, tetap rapat, tetap ya mampu dalam menjaga keseimbangan lah. Karena Bodo Glimt itu tim yang sangat mampu untuk memanfaatkan serangan balik ya. Betul. Nah, dari dua tim Italia ini siapa yang secara matematis dan mental lebih punya peluang membalikan agregat di leg kedua nanti menurut Bung Rey? Ya itu balik lagi ke Inter Milan karena Inter Milan main di kandang dan mereka juga punya kedalaman skuad yang bagus dan sangat mampu untuk mengatasi Bodo Glimt. Cuma ya kembali lagi bagaimana mereka mengatasi serangan balik dari Bodo Glimt dan juga bagaimana Cifu mengatasi ketiadaan Lautaro Martinez, karena ya balik lagi Lautaro Martinez selain menjadi bomber dan mesin gol juga
dia juga adalah kapten dari Inter Milan ya. Untuk Juventus, saya kira balik lagi ke mental ya. Kalau misalnya Juventus itu benar-benar dalam tekanan sekarang. Pemainnya, pelatihnya juga ya. Semuanya balik lagi ke mental dan juga ketiadaan back tengah Gleison Bremer ya. Juventus seringkali mengalami kesulitan ketika Bremer nggak ada. Kemarin tuh lawan Galatasaray di leg pertama, Juventus itu kan sempat unggul di 2-1 di babak pertama ya. Cuma setelah Bremer ditarik keluar di babak kedua, mereka langsung kebobolan. 2 gol jadi 3-2. Kartu Pemain merah. kuncinya berarti. Iya. Kartu merah Juan Cabal makin ketinggalan lagi jadi 2-5. Ya itu. Itu bisa 25 gitu ya. Aduh. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita di episode kali ini, mulai dari debut Martin Paes bersama Ajax Amsterdam hingga membahas peluang dua raksasa Italia di playoff UEFA Champions League. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan podcast Injury Time hanya di kanal YouTube TV One Newscom.